Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andika Saputra dengan NIM 19030031. Baiklah, terima kasih Pak sebelumnya, udah Andika telah memperkenalkan diri. Selanjutnya adalah di sini Andika mau, ingin mempresentasikan atau membahas mengenai soal ujian tengah semester UTS, semester genap tahun 2020-2021. Nah, ini adalah beberapa soal, ada 4 soal yang, telah Bapak berikan dan di sini Andika alhamdulillah telah menyelesaikannya. Nah, di sini Andika akan mempresentasikan beberapa dari soal-soal tersebut. Nah, terlebih dahulu Andika membaca beberapa soal per soal. Nah, supaya nanti, pas mengerjakannya, nanti kita supaya paham. Jawablah nomor satu, jawaban soal UTS dalam bentuk ini mungkin petunjuk dan mengerjakan soal nggak perlu Andika baca, mungkin langsung saja soal. Buatlah program menggunakan Python untuk menghitung jumlah potongan pajak PPh 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018. Nah, mungkin langsung aja Andika akan membahas mengenai program. Nah, alhamdulillah kemarin waktu sebelum UTS Andika telah membuat program seperti ini yang sesuai dengan PPh dan alhamdulillah benar-benar ini benar-benar dari Andika Pak. Andika mulai membuat dari kerangkanya, mulai membuatnya dengan melogikakannya. Bahkan Andika membuat ini butuh waktu 1 hari untuk melogikakannya karena sangat sulit untuk melogikakan. Tapi untuk untuk memberikan pelajaran buat buat mahasiswa-mahasiswa teman-teman Andika sih, menurut Andika sangat bagus untuk melatih logikanya. Nah, oke, langsung saja untuk ke program yang pertama. Nanti juga bisa kita running. Ini adalah tugas yang pertama. Nah, ini adalah hasil dari apa yang Andika buat, yang contoh soal yang pertama, Pak. Jadi ini adalah soal contoh pertama, di mana Andika menggunakan beberapa teknik penggabungan. Di mana teknik yang pertama adalah, itu Andika menggunakan sistem menu, yang kedua Andika menggunakan sistem pemanggilan, yang ketiga Andika menggunakan sistem if dan uh, elif, if dan elif, atau kalau kita sebut itu percabangan, yes or no. Nah, disinilah Andika menggunakan beberapa beberapa metode-metode. Nah, di sini mengapa Andika menggunakan menu? Kemarin rencananya itu emang Andika membuat menu-menu jika gajinya sekian dan sekian. Ternyata agak sulit. Nah, di sini Andika akhirnya membuat suatu menu, cuma satu menu doang, yaitu menghitung dan exit. Yang kedua exit. Nah, yang pertama adalah menu menghitung. Setelah beberapa pengguna atau customer memencet atau menekan pesan. Nah, pesan ini adalah pesan yang masukkan kode menu. Nah, misalkan pilih menu, kalau milih menu satu ya maka akan menghitung pajak yang sesuai dengan PPh 2021. Nah, di sini adalah masukkan kode menu pasti kita akan mengetik yang pertama, yaitu nomor satu. Ketik satu, maka akan kembali muncul adalah nama. Siapa nama Anda? Nah, contoh Muhammad Andika Saputra. Nanti saya akan memberikan contoh. Kemudian masukkan ID adalah ID KTP saja. Kemudian if-nya percabangan. Jika kenapa ini? Ini ada if nih, ini ada if Pak. Ini adalah percabangan di mana ketika kita memilih menu satu sama dengan maka akan mendapatkan suatu rumus yang akan didapatkan. Di sini akan mengkalkulasikan 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 jadi mengkalkulasikan penghasilan yang dibuat. Misalnya ini penghasilan neto. Penghasilan neto itu apa sih? Penghasilan neto adalah penghasilan per tahun. Dimasukkan. Kawin. Nah, pada kawin ini Andika memberikan poin 0 atau 0 atau 1. Jika dia belum menikah, maka dibuat 0. Jika dia sudah menikah, maka 1. Tapi kalau dia memiliki istri 2 nggak masalah sih. Bisa memilih 2 atau 3 atau 4 yang sunnah Rasulullah. Tapi khususnya buat satu orang dong. Nah, kemudian penghasilan istri. Penghasilan istri ini jika istri tidak memiliki penghasilan, tidak usah dimasukkan. Kemudian jumlah anak. Nah, jumlah anak ini 3. Misalnya kita punya anak berapa? 3. Setelah itu, setiap masing-masing rumus atau penginputan yang pertama telah kita lakukan, maka yang selanjutnya adalah pemanggilan atau pencetakan. Maka dilakukan ada print. Penghasilan itu, kita keluarkan penghasilan netonya. Kemudian selanjutnya yaitu print penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak apa rumusnya? Berdasarkan rumusnya yang telah Andika dapatkan dari undang-undang yang ini Pak. Nah, maaf, loading Mbak. Oke, dari undang-undang yang telah Andika baca dari sini,
ini adalah mendapatkan kesimpulan seperti ini. Jika Eee, ini jumlah anak dikali 4.500.000. Satu anak itu tidak kena pajak untuk penghasilan orang tuanya itu 4.500.000 untuk biaya anak, satu anak, maka dikalikan, ditambah kawin. Nah, kenapa? Karena ini penghasilan tidak kena pajak kawin. Jika dia udah memiliki istri, maka kompensasi atau pajak yang tidak wajib dibayarkan adalah 54 juta. Nah, kemudian ditambah 45 juta ini yang mereka yang telah kawin. Nah, kenapa saya membuat seperti itu? Makanya kalau dia nol, maka ya 45 jutanya nggak ditambah, 54 jutanya juga tidak ditambah. Hanya anak saja yang dihitung. Maka penghasilan kena pajak jika tidak memiliki istri dan ya, tidak kawin, berarti jumlah anak yang dikalikan. Namun, masa iya sih belum nikah tapi punya anak, kan nggak mungkin. Berarti asumsinya jika tidak punya anak, maka hasil ini nol, maka keseluruhan penghasilan itu akan kena pajak. Tapi sebaliknya, ketika dia hanya nikah tapi tidak punya anak, maka anaknya nol, tidak akan dikalikan. Nah, itu adalah logika yang saya ambil, Pak. Kemudian penghasilan kena pajaknya. Ini adalah keseluruhan penghasilan kena pajak yang telah dipotong yang penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah rumusnya, Pak. Ini adalah rumusnya, penghasilan itu dikurang jumlah anak dikali tetap sama dengan rumus yang di atas. Kemudian tidak usah panjang kali lebar, Andika langsung jelaskan yang selanjutnya, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto dalam kurung jumlah anak dikali ini tetap sama. Namun penghasilan kena pajak Anda sebesar ini nanti akan muncul di sini. Jadi ini akan muncul penghasilan kena pajaknya berapa, hampir 11-12 dengan hasil yang telah Bapak berikan. Nanti saya akan memberikan angka yang sama, angka yang persis nanti supaya bisa menentukan. Nah, disinilah total pajak terhutang. Nah, total pajak terhutang ini gimana? Nah, nilai pajak terhutang ini nanti nah ini adalah suatu percabangan, di mana percabangannya jika saya apa ya, mengetik pada penghasilan itu yang awal, ketika dia lebih dari 500 juta, maka dia akan kena ini adalah eee, kena pajaknya sebesar 30%. Nah, begitu juga dan lainnya. Kemudian yang percabangan jika dia, ini adalah anu ya, lebih besar dari 250 N sampai dengan kurang dari 500 juta, maka dia akan kena pajak 25%. Dan begitu juga sampai selanjutnya. Oke, next aja. Kemudian nanti supaya tidak lama, nanti bisa saya. Nah, di sini adalah total pajak terhutang. Total pajak terhutang yaitu dari total sisa utang, kemudian kredit pajak ini dipanggil, kemudian pajak yang masih harus dibayar sama dengan total sisa utang dikurang kredit pajak. Nah, ini adalah tapi ini pesan kenapa dua, ini quit. Quit itu keluar. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau misalnya pilih minus satu maka dia menghitung. Kalau pilih dua maka dia akan keluar. Nah, begitu Pak. Mungkin tidak usah lama-lama, Andika akan mendemonstrasikan apa yang telah Andika buat. Oke, ini udah ada. Masukkan kode menu. Andika pilih satu, number one. Next. Siapa nama Anda? Andika akan memberikan nama Andika sendiri, Andika. Dan ternyata masukkan nomor ID. Mungkin 17, maaf, 19, 03, 03, 00, 31 sesuai NIM Andika. Masukkan penghasilan Anda per tahun. Misal penghasilan Andika sebesar 300 juta seperti yang telah dibuat kemarin waktu di undang-undang yang sesuai kemarin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini nolnya pas 300. Oke, apakah Anda sudah kawin? Kalau sudah, 1. Masukkan penghasilan istri Anda, 0, karena dia tidak memiliki istri. Masukkan jumlah anak. Anaknya kita satu aja, kita buat 1. Masukkan jumlah kredit pajak jika ada. Kita buat 15 juta, maaf teman-teman, 15.550.000 rupiah. 1, 2, 3. Kita enter saja. Nah, penghasilan kena pajak adalah sebesar 230 juta. Ini adalah penghasilan yang kena pajak. Kok hasilnya segitu Andika? Yang sisanya kemana dari 300?
Nah, ini adalah penghasilan tidak kena pajak yang tadi sebesar 63 juta adalah kompensasi istri sebesar 54 juta dan kompensasi untuk yang telah menikah adalah 5.400.000. Kemudian ditambah eee, dengan apa tuh namanya, anak satu 5.400.000 ya teman-teman. Jadi totalnya adalah 63 juta dan dikuranglah dengan penghasilan kena pajak, yang 300 juta dikurang 63 maka menghasilkan yaitu 230 juta. Sekarang kita masukkan inputan dari hasil yang 237 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita masukkan teman-teman. Nah, inilah adalah hasil yang sama persis dengan Bapak yang, kemarin Bapak suruh. Dan alhamdulillah Andika 1 hari kemarin nggak tidur dan ini pun Andika presentasi jam 2 malam, Pak. Dan karena, supaya tidak menumpuk si tugas Andika, total pajak terutangnya itu adalah 300 juta, 305.550.000 rupiah. Kredit pajaknya sebesar 15.550.000. Pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar ini 15 juta rupiah. Nah, ini adalah hasil yang pertama, Pak. Ini adalah hasil yang pertama, mungkin tidak perlu Andika panjang lebar karena udah cukup lama. Kemudian Andika selanjutnya yaitu nomor 2, buatlah program untuk mengurutkan 10 data acak yang dimasukkan saat program dijalankan. Oke, Andika akan masuk yang kedua. Nah, ini adalah data acak. Ini Andika clear-kan aja dulu hasilnya. Nah, di sini adalah data acak, di mana data acak ini berisi data yang telah Andika acak. Ini adalah data udah berisi 10 data, di mana data ini telah acak. Namun bagaimana kita mengurutkan? Ada by step-stepnya. Mungkin kalau print ini ya kita tidak usah perlu sebutkan lah. Print nilai awal data adalah ini kita menghasilkan nilai awal data. Nilai awal datanya berapa? Nanti ini adalah ini istilah pengurutannya. Ini bakal menghasilkan urutannya. Proses pengurutannya nanti ada namanya Andika di sini adalah well itu apa sih? Well itu bagian di mana well itu adalah untuk pemilihan di mana kemudian data data itu J sama dengan data J dikurang satu, data J1 sama dengan TMP, J sama dengan J kurang satu, print pass I data. Kemudian kita cetak hasilnya. For I in range itu adalah besaran seberapa mau kita banyak data yang akan kita input. Misalnya Andika kalau Bapak mau nanya, Andika kalau 1,10 itu diganti dengan 20, 30 apakah bermasalah? Iya bermasalah jika datanya tidak diisi sesuai dengan kebutuhan kebanyakan yang akan kita isi, Pak. Itu ada yang Andika pelajari. Ini ketika hasilnya akan di-run, maka dia akan secara otomatis akan mengurutkan bilangan yang tadi ini nilai awal datanya adalah acak dan akan mendapatkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Mungkin tidak perlu Andika jelaskan panjang lebar, selanjutnya yaitu nomor 3. Buatlah program untuk mencari data dari 10 data yang sudah dimasukkan dalam pada source code. Nah, ini adalah menurut Andika soal yang paling dibilang gampang enggak, namun agak susah sebenarnya dari pajak, tapi ya enggak terlalu susah sih Pak. Namun menurut Andika emang lumayan agak susah sih menurut Andika sih Pak. Ini kita hapus dulu. Oke, hapus, Ctrl V, Andika running, ini clear dulu, kemudian Andika running. Oke, masukkan nilai yang ingin dicari. Misalnya Andika langsung demonstrasikan aja, misalnya Andika ketik 2. Kita enter saja. Oh, nilai 2 berhasil ditemukan. Nah, kenapa Andika membuat seperti itu? Andika mengambil teknik percabangan dan juga teknik untuk pengambilan dirinya sendiri. Di mana ini adalah A ini adalah kenapa Andika menggunakan nilai, tidak menggunakan buah atau menggunakan minuman, dan ternyata sedikit Andika tadi pertama niatnya Andika ingin membuat minuman, namun Andika sangat gagal, beberapa kali kegagalan, dan memang benar-benar Andika tidak bisa mengerjakannya karena Andika tidak memaksakan, namun Andika tetap akan mencari bagaimana cara untuk membuat huruf ini.
Nah, tapi A ini adalah mendefinisikan atau variabel A memiliki data 10, 4, 2, 3, 7, 1, 6, 8, 9, dan 5. Ini adalah data yang diberi informasi dari si A. Cari sama dengan input, masukkan nilai yang dicari. Ini adalah cari. Cari ini nama variabel dengan untuk menginputkan nilai yang ingin dicari. Misalnya tadi 2 saya pencet, maka dia akan mencari nilai 2. Ketemu. Jika ketemu dia true, dia akan ke sini for i in range not len a, maka dia akan mencari di panjang len itu length itu sama dengan panjang dari data yang telah disiapkan. Berarti panjang datanya 10 sampai 5. Banyak dong. 10, 4, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 5. Itu adalah length-nya. Itu adalah length milik A. If cari A dalam kurung I ketemu sama dengan false. Jika dia tidak ketemu, maka dia false. Dia salah. Dia akan memberikan percabangan if ketemu print nilai cari berhasil ditemukan. Jika dia berhasil ditemukan, if jika. Tapi jika tidak ditemukan, maka dia else. Atau bisa juga kenapa Andika tidak menggunakan apa beda sih elif sama else? Sebenarnya sama-sama aja. Mau pakai elif bisa, mau pakai else sama juga. Tapi di sini Andika menggunakan else, print nilai cari tidak ditemukan. Jika Andika mengetik angka yang tidak ada di data, maka dia akan menjawab tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nilai tidak ditemukan. Itu adalah hasil dari nomor 3. Mungkin itu hasil nomor 3. Kemudian langsung aja Pak, karena udah lama juga. Oke, nah ini adalah yang agak lumayan simple, tapi dibilang simple sih juga Andika kewalahan. Apa sih yang sebenarnya yang Bapak berikan coding yang kepada Andika, ternyata ini kurang dan Andika harus memenuhi, dan itu agak sulit dibandingkan kita harus melogikakannya sendiri. Nah, di sini Bapak telah memberikan my list di mana kita ini disuruh membuat lengkapi program di ini agar dapat menghilangkan angka yang memiliki duplikat. Jadi angka-angka yang mana yang duplikat, dia tidak akan terbaca. Maka angka misalnya 1, 2, 4, 4, 4 itu duplikat. Maka yang akan hasil nanti 1, 2, 4-nya cuma 1. Nah, oke langsung saja ke coding soal 4. Nah, ini ada coding Andika, Andika copy, kemudian Andika pindahkan ke sini, Ctrl A, Ctrl V. Oke, ini clear-kan dulu. Nah, print. Ini nama Andika sendiri, my list ini sesuai dengan Bapak yang isi, Bapak mengisi data seperti ini, my final list, set my list. Nah, apa sih bedanya sama Bapak? Nih, print the list what unique only. Ternyata ada yang kurang pemanggilannya. Nah, pemanggilan apa? Nah, ini adalah pemanggilan yang perlu kita panggil my finalist. Nah, my finalist ini adalah yang data yang akan kita tarik tapi tidak memiliki duplikat, my set, yaitu my list-nya. Yang kita panggil adalah pada set-nya my list. Nah, print list my finalist, kita tarik lagi. Nah, di sanalah untuk penarikan sebuah algoritma. Dan di sini Andika juga beberapa mengambil referensi untuk cara bagaimana hasil coding Bapak ini supaya Andika bisakan. Bahkan Andika banyak membaca beberapa artikel untuk cara bagaimana Andika bisa memecahkan beberapa permasalahan ini. Beberapa permasalahan permasalahan yang ini sehingga Andika bisa membuat project Bapak ini atau coding Bapak ini lengkap dan Andika bisa memecahkannya. Walaupun agak banyak artikel yang Andika baca, yang perlu Andika pelajarin, dan akhirnya ada beberapa artikel yang tidak mirip, namun itu menjuru banget dan membantu untuk Andika belajar. Mungkin itu saja dari Andikanya, Pak. Untuk lebih kurangnya, Andika mohon maaf. Ini adalah hasil dari Andika sendiri, benar-benar dari Andika. Mungkin cukup Andika akhiri karena sudah cukup lama. Terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin Andika akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.